Dunia ini ditenun oleh benang-benang kisah pahlawan yang tak kenal lelah dalam menulis sejarah. Mereka bukan hanya namanya yang diabadikan, tetapi semangat, keberanian, dan tekadnya yang membentuk landasan kebesaran zaman. Kita akan terbangun dalam belantara sejarah, menyusuri jejak perjuangan yang menceritakan tentang kesetiaan, keberanian, dan semangat yang menyala-nyala. Disinilah kisah-kisah pahlawan tercipta di tengah-tengah deru zaman yang mengubah takdir. Dengan hati yang penuh semangat dan mata yang ingin memetakan perjuangan, mari kita menggali cerita-cerita tak terlupakan dari masa lalu. Sambutlah dengan tulus setiap lembaran sejarah yang akan kita telusuri bersama, karena di dalamnya terdapat hikmah, keberanian, dan semangat yang dapat menginspirasi kita hari ini. Inilah panggung permainan kita, di mana setiap langkah akan membawa kita lebih dekat dengan keajaiban perjuangan yang membentuk identitas bangsa kita. Mari kita mulai petualangan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka untuk menghormati serta mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Merdeka! Itulah yang pernah disampaikan oleh proklamator kita. Di saat kita sudah dianggap merdeka dan merasakan nikmatnya kemerdekaan, tetapi penjajah tak ingin kenikmatan itu hadir di antara kita. Cerita penyiksaan adalah kenyataan yang kelam. Para penjajah kerap menggunakan berbagai metode kejam untuk menindas dan mengontrol penduduk pribumi. Penyiksaan fisik dan psikologis kepada siapapun yang berani menentang kekuasaan mereka, cambukan, pukulan, hingga menakut-nakuti dan mempertahankan kekuasaan mereka. Penyiksaan itu menciptakan penderitaan yang mendalam bagi banyak orang Indonesia, bagi rakyat-rakyat Indonesia, tetapi juga memperkuat tekad untuk melawan penjajah demi kemerdekaan dan martabat bangsa ini. Ini adalah salah satu bagian tragis dalam sejarah yang menjadi inspirasi bagi semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan keadilan yang senyata-nyatanya. Melihat penderitaan yang terjadi, rakyat Indonesia dan para santri bersolawat dan berdoa untuk dikuatkan melawan penderitaan yang dibawa oleh para penjajah.
Demi kemerdekaan Indonesia yang sebenar-benarnya, Bung Tomo meminta nasihat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajahan yang ada. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Bung Tomo dengan semangatnya yang membara, dengan lantang membakar semangat rakyat Surabaya untuk melawan ketidakadilan dan kekejaman para penjajah. Siaplah! Keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertempuran pun terjadi. Rakyat dan santri bersatu padu dengan semangat untuk maju, melawan, menentang ketidakadilan. Penjajah pun tak lagi berdaya melawan semangat yang tak terhingga dari para pejuang Indonesia. Pahlawan bangsa merobek bendera penjajah dengan semangatnya. Merah putih kini telah berkibar dengan gagahnya. Perjuangan belum berakhir. Penjajah masih belum kalah. Pertempuran masih terjadi di berbagai wilayah. Rakyat Surabaya dan barisan santri tak kenal lelah dengan semangat-semangatnya.
Rakyat Surabaya dan para santri berhasil mengalahkan penjajah. Semangatnya menghancurkan segalanya. Kini kita telah merdeka, merdeka, merdeka. Di setiap jengkal tanah Indonesia, kita menemukan kekayaan yang tak ternilai, keberagaman budaya, suara-suara yang berbeda, dan warna-warni kehidupan yang memperkaya kita sebagai bangsa. Namun, di balik keberagaman itu terdapat kekuatan besar, kesatuan dalam keberagaman. Ketika kita menelusuri lembaran sejarah, kita belajar dari perjuangan para pahlawan kita yang berjuang keras demi kemerdekaan, demi keadilan, dan untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka menggenggam erat semangat persatuan, memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan pemisah di antara mereka. Hari ini, tanggung jawab menjaga persatuan bangsa menjadi keniscayaan. Persatuan bukanlah tentang keseragaman, melainkan tentang kekuatan kita dalam menghargai dan merangkul perbedaan. Bersama-sama, kita adalah satu bangsa yang kuat ketika kita berdiri bersama, saling menghormati, dan berusaha menuju cita-cita bersama. Jadikanlah keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan alasan untuk perpecahan. Mari kita menjaga kedamaian, memperkuat tali persaudaraan di antara kita, tanpa memandang suku, agama, ataupun budaya. Kita adalah Indonesia, bangsa yang kokoh saat bersatu dalam keragaman. Hari ini, mari kita bersumpah untuk menjaga persatuan, untuk melindungi nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Marilah kita bersama-sama menjadi pelindung bagi Indonesia, agar tak lagi terhimpit oleh terbelenggu penjajahan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Kita memiliki kekuatan untuk menjaga kemerdekaan, penjaga kebebasan, dan penjaga persatuan. Mari kita membangun masa depan yang gemilang untuk generasi mendatang. Sebuah masa depan di mana Indonesia tetap merdeka dan bersatu, menjadi tauladan bagi dunia akan kekuatan persatuan dalam keberagaman. Satu bangsa, beragam budaya, bersama-sama kita teguh. Persatuan kita adalah pondasi kebangkitan. Sebuah janji untuk menjaga Indonesia tetap merdeka, tetap kokoh, dan tetap menjadi rumah bagi anak bangsa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari kita jaga bersama-sama tanpa henti persatuan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana